memiliki tujuan dari hidup. Kalau kita yakini bahwa kita hidup lahir ke dunia ini adalah untuk mencapai tujuan yang tinggi, yaitu mencapai moksa, untuk kembali ke asalnya, kembali bersatu dengan kesadaran alam sendiri. Nah, itu adalah tujuan hidup kita yang tinggi. Dalam usaha untuk mencapai tujuan itu, maka kita perlu menjaga, merawat tubuh kita ini sehingga kita bisa menopang kehidupan itu, bisa melangsungkan kehidupan itu, sehingga kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang tinggi. Nanti jangan dibalik kemudian ada orang berkata bahwa oh, saya lahir ke dunia ini untuk makan, gitu ya. Jadi mereka hanya memikirkan makan aja dalam kehidupan ini. Nah, jadi sebenarnya makan itu adalah untuk membantu kita supaya bisa mencapai tujuan hidup kita yang tertinggi. Nah, itu alasan mengapa kita perlu makan. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada satu quotation yang mengatakan tubuh kita adalah apa yang kita makan. Ya. Jadi dari quotation ini dari seorang guru spiritual yang bernama P.R. Sarkar, beliau mengatakan bahwa apa yang kita makan itu akan menjadi bagian dari tubuh kita. Jadi disimpulkan bahwa tubuh kita ini adalah apa yang kita makan, sehingga karena itu akan menjadi bagian dari tubuh kita, maka kita perlu menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang cerdas untuk bisa memilih makanan apa sih yang bagus untuk kelangsungan. Ya, untuk slide berikutnya kita bisa melihat bahwa itu ada beberapa klasifikasi makanan. Ya. Nah, klasifikasi makanan ini adalah pengetahuan buat kita untuk memilih kira-kira makanan apa sih yang bagus untuk tubuh saya. Jadi menurut pengetahuan yoga, kita mengenal bahwa di alam semesta ini itu ada 3 energi. Jadi ada 3 energi yang bekerja di alam semesta ini. Dan energi itu mencakup semuanya, termasuk juga makanan. Apa saja ketiga energi itu? Nah, 3 energi itu adalah yang pertama, itu namanya energi sentien. Energi sentien itu energi yang dalam bahasa Sanskertanya namanya satvika. Ya. Jadi energi sentien ini adalah energi yang membuat kita bergerak ke arah yang cerah, yang terang, yang memberikan kita perasaan bahagia, memberikan kita perasaan penuh dengan inspirasi, motivasi, cinta kasih. Nah, ini adalah perasaan yang dipengaruhi oleh energi yang sentien. Sedangkan energi berikutnya yang namanya adalah energi mutatif. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu namanya rajasika. Jadi energi ini membuat kita menjadi aktif atau ada dinamikanya, kita bergerak, ya, bergerak aktif. Ketika kita aktif dan banyak dinamikanya, itu kita dipengaruhi oleh energi yang namanya energi mutatif atau rajasika. Dan ada satu energi lagi. Nah, satu energi ini itu namanya energi statik. Energi statik ini namanya tamasika. Ya, tamasik di dalam bahasa Sanskerta. Nah, energi ini itu mendorong kita ke arah kegelapan. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa perasaannya kayak down gitu ya, kemudian ada perasaan kesedihan yang mendalam, kemudian ada rasa yang tidak termotivasi, tidak terinspirasi, hilang harapan, pokoknya rasanya semua gelap. Nah, itu ciri-ciri kita lagi dipengaruhi oleh energi yang namanya energi statik atau energi tamasika. Nah, ketika energi ini juga mempengaruhi makan
makanan diklasifikasikan menurut energi yang dimiliki. Ya, contohnya ada yang namanya makanan satvika. Jadi makanan satvika ini dia didominasi oleh energi sattwik atau sentien. Dan itu adalah makanan yang bermanfaat untuk tubuh dan pikiran kita. Jadi makanan ini bagus untuk tubuh dan pikiran kita. Membuat tubuh kita sehat, membuat pikiran kita jernih, karena energi ini penuh dengan energi yang membawa kita ke arah yang cemerlang, ke arah yang penuh dengan sinar, ke arah yang terang. Sehingga otomatis ketika kita mengonsumsi jenis makanan ini, maka kita pun akan memiliki energi yang dimiliki oleh makanan itu. Karena tadi kan disebutkan bahwa tubuh kita adalah apa yang kita makan. Ya. Kalau kita makan makanan yang energinya itu penuh dengan energi sentien, maka tubuh kita pun dan pikiran kita pun menjadi sentien. Nah, apa saja contohnya makanan ini? Contohnya diantaranya seperti yang sudah terlihat dalam foto. Ya, ketika kita melihat foto ini, ada tomat, ada buah pir, ada buah durazno, macam-macam, ada buah-buahan di sana, ada terong, kemudian ada apa namanya sayuran segar, ya. Nah, ketika kita melihat makanan ini, maka kita sudah otomatis merasa uh, senang gitu, bahagia rasanya melihat makanan ini karena rasanya penuh dengan energi, penuh dengan warna-warni yang begitu menarik, ya, sehingga membuat perasaan kita bahagia melihat. Ya. Nah, karena apa? Ketika melihatnya saja kita sudah senang rasanya. Itu karena energi yang mereka kandung itu penuh dengan energi sentien. Ya. Jadi contoh makanan yang memiliki energi sentien ini, contohnya sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, ya, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada biji-bijian seperti padi, seperti jagung, ya, kemudian ada umbi-umbian. Nah, itu adalah jenis makanan yang mengandung banyak energi sentien, sehingga dia diklasifikasikan sebagai makanan jenis satvika. Ya, jadi makanan satvika itu adalah makanan yang bermanfaat untuk tubuh dan pikiran. Kemudian kita melihat jenis makanan lainnya. Ini namanya makanan rajasika. Ini makanan yang didominasi oleh energi mutatif. Energi mutatif tadi adalah energi yang membuat kita aktif. Ya, kita bergerak. Pokoknya bergerak terus. Nah, buat kita melek. Gitu. Contohnya seperti yang teman-teman lihat. Itu gambarnya ada kopi. Ya, kita kalau banyak kan, kalau misalnya kita lagi banyak tugas gitu, supaya kita bisa begadang, kita minum kopi. Nah, ketika minum kopi langsung matanya jadi melek, ya. Kenapa? Karena kopi itu mengandung energi yang mutatif. Nah, energi yang mutatif ini membuat kita aktif, sehingga otomatis kita bisa jadi begadang karena minum kopi, ya. Jadi apa itu makanan rajasika? Makanan rajasika itu adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh tetapi netral dia bagi pikiran, atau sebaliknya. Jadi makanan ini kalau kita konsumsi berlebihan itu akan membuat pikiran menjadi tidak bisa tenang dia, karena dia bergerak terus, dia terlalu aktif. Karena terlalu aktif akhirnya kita pikiran, kalau pikiran terlalu aktif kita jadi cepat gelisah, cepat resah, ya, karena kita didominasi oleh apa? Oleh energi yang sifatnya mutatif. Nah, apa aja contohnya makanan ini? Contohnya itu seperti yang terlihat di gambar, kopi, dan teh, coklat. Jadi makanan-makanan yang menstimulasi kita supaya kita tetap aktif. Itu termasuk dalam makanan jenis rajasika. Dan berikutnya ada yang namanya makanan tamasika. Ya, jadi makanan tamasika ini adalah makanan yang didominasi oleh energi statik.
Nah, teman-teman tadi ingat energi statik itu adalah energi yang membuat kita merasa down gitu, yang warnanya gelap gitu, seperti kesedihan yang mendalam, depresi, tidak punya gairah, malas. Nah, itu pertanda bahwa energi yang kita miliki itu didominasi oleh energi yang sifatnya statik, atau yang dalam bahasa Sanskertanya itu tamasika. Nah, makanan pun ada yang mengandung energi itu, ya. Jadi makanan tamasika itu adalah semua jenis makanan yang berefek buruk pada tubuh dan pikiran. Kalau kita mengonsumsi makanan ini akan membuat diri kita merasa tidak nyaman, ya, sulit dicerna. Kemudian ketika kita mengkonsumsinya itu membuat pikiran kita menjadi down. Karena apa? Karena energi yang terkandung dalam makanan itu didominasi oleh energi yang sifatnya stabil. Nah, contohnya apa saja? Jadi kita bisa melihat di sini ada gambarnya, ya, jamur. Jadi jamur itu dia mengandung energi yang stabil. Banyak yang bertanya, kenapa kok dia dibilang mengandung energi yang stabil? Kita perhatikan saja, ya. Kita lihat di gambar ini. Jadi di gambar ini dia tidak memiliki fotosintesis. Jadi hidupnya di mana? Hidupnya di tempat yang lembab, di tempat yang tumbuhnya di tempat yang misalnya kayu-kayu yang udah lapuk, yang sudah busuk. Jadi dia menumpang, ya, di tempat yang sudah busuk gitu. Nah, otomatis dia tidak memiliki fotosintesis, ya, berarti dia tidak memiliki suatu kehidupan. Kalau dia berfotosintesis kan dia aktif, itulah istilahnya. Dia memiliki energi hidup yang besar. Contohnya aja seperti daun-daunan hijau, kayak. Jadi dia memiliki suatu proses apa namanya kehidupan. Nah, sedangkan jamur dia hanya menyerap energi dari yang dia tumpangi. Contohnya misalnya kayu yang udah busuk, kayu yang udah lapuk. Nah, otomatis sesuatu yang udah busuk itu dia didominasi oleh energi yang sudah statik. Nah, ketika jamur itu hidup di sana, dia akan menyerap energi yang seperti itu. Otomatis dia pun memiliki energi yang tamastika atau yang seperti itu. Nah, ketika kita makan itu, maka energi yang kita serap pun akan didominasi oleh energi yang sifatnya statik. Karena itu, jamur dikategorikan sebagai salah satu makanan yang sifatnya tamasik atau statik. Kemudian apa lagi contohnya? Contohnya daging, ikan, telur. Itu dia termasuk makanan yang sifatnya statik. Karena kalau kita makan, itu membuat kita agak susah kita cerna, dan membuat kalau kita makan berlebihan akan membuat pikiran kita menjadi down karena dipengaruhi oleh energi yang statik. Nah, nanti kita akan bahas mengapa bisa begitu. Ya. Nah, kita lihat slide berikutnya, yaitu hubungan antara makanan, sel, dan pikiran. Ya. Jadi disebutkan bahwa makanan itu sangat berpengaruh pada kondisi tubuh dan pikiran kita. Ketika kita memakan sesuatu, maka dia akan menjadi bagian dari diri kita. Kita lihat tubuh kita. Tubuh kita itu adalah sebuah mesin biologis, di mana mesin ini memiliki sel, ribuan sel. Di dalam tubuh kita itu ada ribuan sel, ada yang protozoik, ada yang metazoik. Nah, masing-masing sel ini punya kehidupannya sendiri. Jadi masing-masing sel yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki pikirannya sendiri, memiliki jiwanya sendiri. Dan dalam kehidupan kita, itu sel itu ada yang mati, kemudian karena kita makan, akhirnya kita bisa membuat sel yang baru, sehingga dengan demikian kehidupan kita berlanjut.
Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang didominasi oleh energi yang sifatnya sentien, maka otomatis sel-sel dalam tubuh kita itu didominasi pula oleh energi yang sentien, sehingga dia akan bersinar, ya. Jadi penuh dengan daya vital kehidupan. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya mutatif, ya didominasilah sel-sel kita dengan energi yang mutatif, sehingga kita menjadi aktif, kerja terus, tidak mau berhenti, ya seperti itu. Nah, kalau dia dipengaruhi oleh sel yang didominasi oleh energi statik, maka kita seperti itu, pikiran menjadi gelap, kemudian kita merasa tidak bergairah, ya, karena dipengaruhi oleh yang mendominasi. Nah, sel itu, jadi pikiran manusia itu adalah pikiran kolektif antara pikiran dari unit kesadaran itu sendiri ditambah gabungan dari pikiran masing-masing sel itu. Jadi kita melihat bahwa pikiran manusia itu sangat unik, ya. Jadi dia merupakan pikiran kolektif. Karena itu makanan itu sangat mempengaruhi kondisi dari pikiran kita. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa jadi seorang guru spiritual dari India yang bernama Siddhartha, dia mengatakan bahwa tubuh manusia dibentuk oleh sel-sel hidup yang tidak terhitung jumlahnya. Dari setiap sel hidup itu dibentuk sesuai dengan makanan yang dimakan dan sampai pada batas tertentu. Semua itu pada akhirnya mempengaruhi pikiran. Apabila sel-sel tubuh manusia dibentuk oleh makanan yang sudah mengalami pembusukan yang terjadi pada daging hewan, di mana kecenderungan nafsu-nafsu rendah mendominasinya, jadi wajarlah pikiran itu cenderung untuk menuju ke arah-arah yang bersifat rendah. Ya. Jadi kita akan membahas tentang mengapa makanan yang sattwik atau makanan yang sifatnya lebih sentien itu lebih banyak mengarah kepada jenis makanan seperti buah-buahan, seperti sayur-sayuran, seperti kacang-kacangan, seperti biji-bijian, ya, dan minyak alami yang kayak mengapa mengarah seperti itu? Itu ada alasannya, ya. Jadi kita lahir ke dunia ini, ada yang mengambil bentuk jasad manusia, ada yang lahir menjadi binatang, ada yang lahir menjadi tumbuh-tumbuh. Dan setiap makhluk hidup, dia akan mempertahankan hidupnya dengan makan. Ya, jadi makhluk hidup, hukum alam yang ada itu adalah makhluk hidup bisa bertahan dengan makan makhluk hidup lainnya. Jadi kita tidak bisa makan batu, atau makan pasir, atau makan benda-benda mati lainnya, ya. Karena karena sudah hukum alam bahwa kita sebagai makhluk hidup untuk bisa hidup, ya makanannya adalah makhluk hidup lainnya, ya. Namun sebagai manusia kita memiliki akal budi, kita memiliki wiweka namanya. Wiweka itu adalah suatu diskriminasi. Kita memilah mana sih yang baik, mana sih yang tidak baik. Nah, itu namanya diskriminasi. Jadi sebagai manusia, kita memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya. Kalau tumbuhan, binatang, mereka belum bisa berpikir sejauh apa yang bisa manusia lakukan. Contohnya saja, manusia kesadarannya udah lebih tinggi. Jadi kita sudah tahu, oh saya namanya Didi, ya. Kemudian saya lahir di Bali. Kita tahu jati diri kita, maksudnya kita tahu identitas kita. Sedangkan
tumbuhan dia nggak tahu, oh aku pohon tomat, gitu, aku buah tomat, dia belum sampai kesadarannya seperti itu, ya. Jadi dia taunya bagaimana supaya bisa mempertahankan hidup, itu, ya. Jadi secara insting dia akan akar-akarnya akan mencari di mana ada makanan, di mana ada air. Jadi secara insting dia bekerja untuk mencari makanan supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, kalau hewan dia tingkat kesadarannya itu udah lebih tinggi dari tumbuhan. Ya. Dia sudah bisa tahu rasanya sakit. Contohnya aja kalau kita mau menyembelih ayam, gitu. Jadi ayam itu dia akan berontak. Dia nggak mau ditangkap lalu disembelih. Karena apa? Karena kesadaran dia udah lebih tinggi daripada si tumbuh-tumbuhan. Dia sudah tahu, oh saya ini mau dimakan gitu. Dia udah tahu bahwa oh dia dalam bahaya kayak gitu. Ya, kita banyak melihat contoh-contohnya itu ketika ada sapi gitu mau disembelih gitu. Ya meneteskan air matanya kayak gitu. Itu karena kesadarannya dia itu sudah lebih berkembang daripada tumbuh-tumbuhan. Dan sedangkan manusia itu kesadarannya lebih jauh berkembang daripada tumbuhan dan apa namanya binatang, gitu ya. Sudah tahu identitasnya, oh saya namanya ini, lahir di sini, ya sudah mengenal tentang mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kita didominasi oleh akal budi kita. Sedangkan binatang dia hanya didominasi oleh insting mereka. Ya, tumbuh-tumbuhan dan binatang mereka masih didominasi oleh insting mereka. Nah, untuk hidup kita perlu makan makhluk hidup lainnya. Nah, sebagai manusia kita bisa memilih atau memilah jenis makanan yang kita konsumsi, ya. Jadi setelah nanti teman-teman sudah mengenal, oh ini loh klasifikasi makanan berdasarkan energi yang mereka miliki, tentu di sini kita bisa kemudian bagaimana ya supaya saya bisa lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik, dengan memiliki tubuh yang sehat, dengan memiliki pikiran yang jernih, ya. Itu dengan memilih makanan yang lebih dominan, memiliki energi yang lebih sentient atau makanan yang sifatnya tadi, ya. Jadi mengapa kemudian kita memilih makanan yang dari makhluk hidup yang tingkat kesadarannya lebih rendah, ya. Itu pertama, karena misalnya kalau misalnya kita lihat tomat, ya. Jadi ketika kita mau panen tomat, tomat itu secara otomatis ketika dia sudah siap untuk dipanen, dia akan melepaskan dirinya. Kita amati ya, kita akan gampang sekali memetiknya, ya, ketika dia sudah matang, karena secara alami mereka akan menjatuhkan tomat itu ke bawah untuk perkembangbiakan mereka kembali. Nah, pada saat kita memanen makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang memang sudah siap dipanen, otomatis mereka tidak akan merasakan sakit gitu, yang uh, yang seperti dirasakan oleh binatang, kayak gitu ya, karena secara alami mereka sudah melepaskan itu, ya. Nah, dan makanan itu, makanan yang nabati seperti jenis makanan yang tadi saya sebutkan itu secara uh, tidak langsung itu berkaitan dengan mesin biologis kita. Ya, pertama kita mengonsumsi makanan yang dari makhluk hidup yang tingkat kesadarannya lebih rendah. Ya, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan tadi. Kemudian kita lihat dari jenis mesin biologis kita. Ya. Nah, secara alami Tuhan tentu sudah menciptakan. Misalnya ada binatang yang pemakan daging. Kita lihat aja perbandingan antara tubuh mereka dengan tubuh kita sebagai manusia. Kalau pemakan daging, kita lihat susunan biologisnya. Ya, mereka itu memiliki jenis gigi yang berbeda,
Jadi giginya itu gigi yang memang dikhususkan untuk memakan daging. Ya, contohnya aja dia banyak gigi yang runcing-runcing, itu mencengkram, dia punya kuku-kuku yang tajam untuk mencengkram mangsanya, kemudian untuk mencabik-cabiknya. Ya, jadi kalau misalnya seekor kucing dia melihat ikan gitu, dia sudah keluar air liurnya. Ya, dia pasti mau memakan itu. Karena apa? Karena secara insting mereka tahu itu makanan mereka. Dan memang struktur dari tubuhnya memang seperti itu. Ya. Jadi memiliki apa namanya taring yang tajam-tajam, kemudian kuku-kuku yang tajam, memang itu dipersiapkan untuk memakan daging. Dan juga usus mereka juga pendek karena daging, misalnya aja kita taruh daging sama buah jeruk gitu misalnya. Nah, kita perbandingkan, kita diamkan di suhu ruang, maka kita akan melihat bahwa yang mana yang cepat busuk. Ya. Apakah jeruknya, apakah dagingnya. Dan kita akan menemukan bahwa daging akan lebih cepat busuk, dia cepat bau dia daripada buah jeruk. Ya. Itu menandakan bahwa ketika kita makan, ya, nah pemakan daging ini dia ususnya itu pendek. Sedangkan manusia, usus manusia itu berlipat-lipat, ya, bahkan lebih panjang dari tinggi badan kita. Nah, kenapa dia pendek? Karena daging yang dia konsumsi itu dia lebih cepat busuk. Jadi dia membutuhkan usus yang pendek untuk mengeluarkan. Jadi kita bisa lihat perbandingan. Sedangkan manusia memiliki usus yang panjang. Kalau kita memakan makanan itu berlebihan, maka dia akan busuk dia di dalam. Ya, karena usus kita yang panjang itu. Jadi dia butuh waktu untuk bisa keluar. Ya, untuk kita keluarkan melalui sistem pengeluaran kita. Nah, karena dia lama di dalam, akhirnya dia busuk di dalam. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan penyakit. Karena yang menyebabkan penyakit itu sebenarnya adalah kotoran yang ada di dalam sistem pencernaan kita yang tidak bisa kita cerna. Ketika dia bertumpuk, apalagi kalau kita BAB-nya tidak lancar, dan akhirnya ini akan mengundang bakteri gitu ya, untuk datang, kemudian akhirnya kita akan menderita suatu penyakit yang hanya karena dikarenakan oleh penumpukan sampah yang ada di dalam usus kita. Ya. Jadi itu perbandingan antara kalau kita lihat dari tubuh biologis kita antara pemakan daging dan tubuh manusia. Kalau kita lihat tubuh manusia, ya, kita secara alami, kalau kita misalnya melihat buah mangga di pohon, ketika kita melihat itu, kita dalam pikiran sudah, wah enaknya apalagi dirujak. Gitu. Ya, hanya apa terjadi ketika kita memikirkan itu, air liur kita sudah kita produksi. Ya, mengapa? Karena secara alami ya, kita tahu bahwa itulah makanan kita. Ya, gitu. Contohnya kita kemudian melihat dikasih bangkai ayam gitu di depan. Kita akan mual gitu, kita akan muntah-muntah. Tapi misalnya kalau binatang pemakan daging, mereka itu akan merasa seperti kita melihat buah buah mangga itu. Ya, perasaannya seperti itu sama. Kalau dia melihat daging karena itu secara alami makanan dia, jadi dia akhirnya keluar, dia merasa wah ini nikmat sekali. Nah, sedangkan kalau kita dihadapkan pada itu, kita uh, kita akan merasa nggak nyaman ya, kita akan mungkin jijik lihatnya ya. Karena apa? Karena secara alami itu bukanlah makanan kita. Kita nggak bisa makan kemudian kayak kayak pemakan daging itu dimakan mentah-mentah seperti itu karena memang
secara alami kita tahu bahwa itu bukanlah makanan kita. Makanya kita memasaknya, kita tutupi dia, kita bumbuin, kita potong-potong kecil sehingga dia tidak terbentuk lagi seperti bangkai. Gitu, ya. Nah, karena itulah mengapa kemudian segala jenis daging itu dikategorikan dalam makanan yang sifatnya memiliki gigi yang tidak gigi kita itu adalah untuk memotong ya memotong yang depannya itu seperti kita untuk menggigit sesuatu mengunyah ya mengunyah seperti menggigit misalnya makan apel kita memotong dengan gigi depan kita lalu kita kunyah dengan gigi belakang kita jadi makanan-makanan yang cocok dengan struktur tubuh kita nah itu itulah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya nah kemudian uh, di dalam perjalanan itu sebagai manusia kita tentu bisa memilah ya kita bisa melihat tadi dari perkembangan kesadaran kita memilih tingkat kesadaran yang lebih rendah untuk bisa hidup karena mau nggak mau kita harus makan makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup tapi kita bisa memilih, yaitu memilih makanan yang tingkat kesadarannya lebih rendah. Kemudian yang kedua, kita memilih makanan yang sesuai dengan struktur tubuh kita secara alami, itu struktur tubuh biologis kita. Yaitu kita bisa lihat dari jenis gigi kita, jenis pencernaan kita, yang kita memiliki usus yang berlipat ya, lebih panjang daripada tinggi tubuh kita. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu sejatinya makanan itu tidak cepat busuk. Seperti misalnya kayak buah-buahan tadi atau misalnya kayak biji-bijian tadi. Ya, jadi dia bisa melewati usus kita tanpa kendala. Nah, itu kalau kita kaitkan makanan itu dengan struktur tubuh kita. Dan kalau kita kaitkan dengan pikiran, tadi sudah dijelaskan berpengaruh pada sel-sel tubuh kita, ya tergantung pada energi yang diserap. Nah, ketika dia menyerap energi yang sifatnya itu lebih statis, maka pikiran pun akan didominasi oleh yang energinya statik. Statik itu dia cenderung ke arah kegelapan. Jadi otomatis pikiran pun akan didominasi oleh energi tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita makan makanan atau mengonsumsi makanan yang energinya lebih sentien, maka apa yang terjadi? Kita pun akan didominasi oleh pikiran yang lebih sentien, yaitu lebih cerah, penuh dengan energi, penuh dengan motivasi, penuh dengan inspirasi. Pikiran pun menjadi jernih. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, karena energi yang kita dapatkan dari makanan itu membuat pikiran kita jernih. Nah, itu kaitannya. Sekarang kita akan melihat tentang tips. Bagaimana sih cara kita makan yang baik? Mungkin nanti bisa praktekkan juga ya. Jadi ada beberapa prosedur. Kita lihat slide berikutnya. Jadi ini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan. Ya. Jadi ada beberapa cara gimana sih supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang baik. Yang pertama, posisi. Ya, kalau kita makan, posisi yang terbaik itu adalah duduk. Ya, jadi kalau kita berdiri, tubuh kita belum siap untuk menerima makanan yang jatuh dari atas, gitu ya. Jadi organ kita tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu tiba-tiba jatuh dari atas, kayak gitu ya. Jadi tubuh kita kalau dilanjutkan dengan kebiasaan seperti itu, akhirnya dia shock terus, ya. Jadi makanan yang masuk itu akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa dicerna. Kalau tidak bisa dicerna, akhirnya apa? Akhirnya menjadi sampah.
Kalau menjadi sampah, akhirnya apa? Akhirnya menjadi sumber penyakit. Kayak gitu ya. Jadi posisi makan yang paling bagus itu adalah duduk dan suasana hati yang lagi baik. Nah, kalau teman-teman misalnya lagi marah nih, lagi kesel, gitu. Jadi kendalikan dulu emosinya itu baru makan. Jadi kalau makan kita sambil marah-marah gitu, akhirnya makanan yang kita makan, bukan yang kita makan itu tuh tidak bisa kita cerna karena suasana hati itu mempengaruhi sistem atau proses pencernaan kita, dan pencernaan itu akan menjadi terganggu. Akhirnya apa? Sama itu makanan tidak bisa dicerna, akhirnya dia menjadi sampah, akhirnya menjadi sumber penyakit. Ya. Jadi yang pertama, posisi makan itu dengan posisi duduk dan dengan suasana hati yang lagi baik. Misalnya kita lagi marah nih, lagi moodnya lagi nggak enak, lagi kesel gitu. Nah, sebaiknya teman-teman misalnya bisa lakukan beberapa cara. Misalnya dinginkan badannya. Terutama kalau kita lagi marah itu, energi itu ada di bagian bawah nih. Ya, bagian energi di bawah itu adalah energi di mana area genital organ kita. Ya, di sana panas ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita siram dia pakai air natural. Jadi kita semprot dia pakai air supaya dia lebih dingin. Ketika itu dingin, ya organnya itu dingin, otomatis pikiran menjadi sejuk dia. Setidaknya bisa meredam panasnya emosi kita. Ya. Nah, ketika itu udah kita dinginkan, kemudian atur dengan pernapasan. Kemarin teman-teman kan udah belajar tentang pernapasan, kan teknik bernapas. Karena nafas itu berkaitan erat dengan gelombang pikiran kita. Kalau nafas kita pendek-pendek, maka pikiran kita pun menjadi resah, ya. Kemudian emosi kita juga tidak stabil. Nah, karena itu yang paling kita bisa kita lakukan itu dengan mengendalikan nafas. Kita bernafas pelan, panjang, dan selama lakukan ini selama beberapa menit aja, 1-2 menit itu teman-teman bisa melihat bagaimana proses perubahan pikiran yang tadinya penuh dengan emosi, dia akan menjadi lebih tenang. Karena kita sudah dinginkan organ itu supaya dia nggak terlalu panas, lalu kita bantu dengan pengaturan pernapasan. Sehingga cepat emosi atau amarah yang ada di dalam diri kita itu terkendali. Nah, ketika suasana hati sudah baik, sudah nyaman rasanya, baru kita makan. Ya, jadi prosedur pertama itu posisi duduk dan dengan suasana hati yang baik. Kemudian yang kedua itu makan bersama. Nah, teman-teman ini dikatakan bahwa makan bersama, kayak misalnya kita berkeluarga, makan bersama keluarga, ya sehari sekali saya makan malam sama-sama, duduk, kemudian makan bersama, itu akan lebih membawa suatu hubungan emosi yang lebih bagus. Ya, kita akan lebih terjalin rasa kekeluargaannya, keharmonisan di keluarga kita, dan anak-anak, terutama bagi anak-anak, ketika mereka makan bersama keluarganya, maka akan terjalin suatu hubungan keluarga yang harmonis. Ya, jadi makan bersama itu lebih baik daripada makan sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti teman-teman bisa coba ciptakan suatu jadwal atau buat misalnya satu keadaan di mana ada kesempatan untuk duduk bersama, makan bersama. Nah, kemudian berikutnya, jika makan dari piring yang sama, pastikan tidak ada yang sakit, yang sedang sakit, gitu ya. Nah, di Bali kan ada itu yang menggibung, kayak gitu ya, ada tradisi kita. Nah, itu bagus, ya. Bagus. Nah, kita makan dari piring yang sama, itu akan pererat rasa persaudaraan kita. Ya. Tapi yang penting dipastikan bahwa di saat itu tidak ada yang misalnya lagi batuk atau yang lagi pilek atau punya yang sedang terinfeksi penyakit kayak.
Jadi kan karena kita ingin membeda-bedakan, tapi adalah kebaikan bersama. Ya, jadi pastikan kalau kita lagi makan bersama-sama di satu piring, itu tidak ada yang lagi sakit. Nah, yang berikutnya, pastikan kalau teman-teman sudah makan itu, lubang hidung yang bagian kanan terbuka. Ya, jadi coba sebelum makan itu ditutup lubang hidung kirinya, di apa namanya, coba bernapas pakai lubang hidung kanannya, apakah dia mampet atau enggak. Nah, misalnya kalau mampet, berarti ini belum siap untuk makan. Gitu. Jadi usahakan buka dulu. Gimana caranya bisa berbaring? Berbaring ke arah kiri. Jadi otomatis dia terbuka yang bagian kanannya. Ya, bisa berbaring dulu sehingga terasa dia lancar. Nah, ini berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Ketika lubang hidung kanan yang terbuka, jadi kita bisa bernafas dengan lancar, itu membantu pencernaan kita. Kalau dia mampet, nah nanti pencernaan juga akan terganggu. Jadi pastikan lubang hidung yang bagian kanan itu terbuka. Kalau terbuka dua-duanya itu lebih bagus, ya. Jadi pastikan lubang hidung kanan terbuka. Selain ini, ada aturan lainnya. Nah, aturan lainnya itu ya, yang pertama, makanlah ketika lapar. Ya, ada yang namanya lapar palsu gitu ya. Ketika kita punya masalah pencernaan, sebenarnya tubuh kita itu nggak lapar, tapi tercipta suatu kondisi yang terasa bahwa kita lapar. Misalnya aja kita punya asidik gitu ya. Jadi perut kita itu ada asam lambungnya. Gitu. Jadi pagi-pagi itu kalau belum diisi rasanya lapar gitu. Nah, ini adalah suatu simptom bahwa kondisi pencernaan kita ada masalah gitu ya. Jadi lapar yang sejatinya itu adalah lapar yang memang misalnya udah waktunya makan, memang udah jamnya makan. Gitu. Nah, itu lapar yang memang memang lapar sejatinya gitu. Nah, kalau masalah misalnya lapar yang palsu itu yang dikarenakan masalah asam lambung seperti itu misalnya, nah itu perlu kita uh, treatment atau kita terapi dia supaya asam lambungnya kita itu bisa terkendali. Misalnya melalui gerakan-gerakan yoga tadi sudah ya. Kemudian dengan mengendalikan makanan, makanan yang lebih berserat, kemudian makan yang jamnya tertentu seperti itu. Jadi ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit pencernaan. Ya, jadi yang pertama itu adalah makan ketika lapar. Mengapa kita makan ketika lapar? Karena pada saat kita lapar, tubuh kita itu sudah mempersiapkan enzim-enzim yang dibutuhkan. Nah, jadi karena itulah dia memberi simptom kepada otak kita, memberikan pesan kepada otak kita, ini waktunya makan, kita udah siap loh untuk mencerna. Gitu ya. Nah, ketika kita makan di saat itu, maka makanan itu akan tercerna dengan baik. Ya, karena pada saat lapar itu, tubuh itu memang sudah siap. Organ pencernaan kita itu sudah siap untuk menerima makanan yang kita makan. Gitu ya. Karena itu, makan ketika lapar. Kemudian yang kedua, ada pola yang namanya ketika kita makan itu kita tidak penuhin semuanya sampai apa namanya sampai kenyang banget gitu ya. Jadi makan itu ada polanya. Setengahnya kita isi makanan, seperempatnya ada airnya, dan seperempatnya dibiarkan kosong. Ya, dengan menanamkan kebiasaan seperti ini, maka lambung kita itu akan punya space, punya ruang untuk mencerna. Ya, enzim kita bisa bekerja dengan baik dan makanan bisa dicerna dengan baik. Kalau makanan bisa dicerna dengan baik, otomatis tubuh akan bisa menyerap secara sempurna nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau dia tidak tercerna dengan baik, akhirnya banyak, walaupun kita banyak makan yang bergizi, kalau tidak bisa dicerna, akhirnya dia akan terbuang. Jadi percuma aja kita makan, kemudian akhirnya kita buang. Ya. Jadi dengan menjaga
pola ini, kita penuhi lambung kita dengan setengah makanan, kemudian sisakan kosong dia seperempat, dan sisakan seperempatnya lagi untuk tempat air. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu makan teratur. Nah, ini penting sekali ya, sehingga ketika kita memiliki jadwal makan yang teratur, maka tubuh kita pun akan memiliki satu sistem ya. Misalnya biasa makan pagi jam 7 gitu. Nah, jam 7 itu tubuh itu sudah akan mempersiapkan enzim yang dipakai untuk mencerna makanan. Kalau misalnya kita makannya tidak teratur, maka kadang bingung dia, sistem pencernaan kita menjadi bingung ya, karena loh, tiba-tiba ada makanan yang nongol gitu ya, kok ini gimana, jadi enzimnya belum siap gitu, akhirnya harus cepat-cepat dia dicerna, karena enzimnya kurang akhirnya makanan tidak tercerna ya. Tapi kalau kita makan teratur, jam waktunya, enzimnya itu udah siap, sehingga ketika makanan masuk ke sistem, ke organ pencernaan kita, udah siap dia untuk dicerna. Gitu ya. Jadi ada waktu makan yang teratur ya, tidak makan apa namanya, yang tidak beraturan gitu. Jadi satu makanan, satu kali kita makan itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk dicerna. Ya, misalnya kita makan pagi jam 7 gitu. Nah, 3 jam setelahnya itu perut itu sudah mulai untuk bisa dimasukkan sesuatu untuk dimakan gitu misalnya. Di saat itu bisa kita misalnya makan buah, atau ya di setelah makan itu ya misalnya sesuatu yang untuk mengganjal perut sebelum misalnya makan siang gitu. Jadi maksimal waktu untuk makan itu 4 kali ya. Misalnya makan pagi, makan siang, ada camilan sekali, dan makan malam. Jadi kalau lebih dari 4 kali ini, maka akan terjadi gangguan dalam sistem pencernaan kita. Ya, karena satu kali makan besar itu membutuhkan minimal 3 jam. Ya. Nah, itu pentingnya kita mengatur waktu makan kita. Jadi makanlah secara teratur di jam yang sama, kemudian makan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, pastikan BAB-nya reguler. Ya, jadi BAB ini penting sekali untuk kita menjaga kesehatan itu. Ya, diusahakan minimal sekali sehari itu kita bisa buang air besar itu. Ya, karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika itu tidak keluar, dan sanalah yang akan menjadi awal dari penyakit yang akan kita derita ke depannya kalau itu berkelanjutan. Tapi kalau kita rajin misalnya bisa BAB tiap hari, itu bisa kita keluarkan ya sampah-sampahnya itu, maka tidak akan ada kesempatan untuk bakteri-bakteri itu datang kemudian bikin rumah di sana. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya masalah dengan konstipasi gitu, kita nggak bisa buang BAB secara lancar, maka kita perlu perhatikan jenis makanan yang kita makan. Ya, misalnya minumnya juga berkaitan dengan minum, ya, minum yang cukup, kemudian jeda waktu makan. Kadang kita punya kebiasaan ya terus masukin makanan gitu ya, sudah habis makan siang lalu entarnya makan lagi gorengan, kemudian entarnya duduk lagi makan lainnya kayak gitu. Nah, pola ini yang akan menciptakan suatu masalah nanti dengan pengeluarannya ini, dengan BAB-nya. Nah, bagaimana caranya? Itu memperbaiki pola makan, kemudian minumnya, perhatikan minumnya minimal itu 2 liter sehari ya, kemudian perhatikan kemudian olahraganya ya, exercise latihannya. Nah, di sini gerakan yoga bisa membantu ya, misalnya kalau
pagi-pagi ada yang namanya gerakan Upsepa Mudra. Nah, teman-teman sepertinya udah pernah pakai itu ya. Ketika bangun pagi, lakukan itu, yaitu dengan berbaring, ya, menengadah, kemudian pada saat menarik nafas, tekuk kedua kakinya, tekan bawa ke perut, kemudian saat mengeluarkan nafas, lepaskan kedua kaki. Nah, dengan gerakan sederhana seperti ini sudah membantu untuk membuat BAB kita menjadi lebih reguler. Ya, setelah melakukan gerakan itu bisa minum air, kemudian di pagi hari itu sebelum minum air jangan dulu makan yang lainnya. Itu keluarin dulu toksin-toksin yang misalnya di malam harinya itu pada saat kita tidur di malam hari itu waktunya tubuh untuk mengeluarkan semua toksin yang ada. Nah, ketika pagi hari itu kita keluarkan, ya, akhirnya itu akan diserap lagi oleh tubuh dan itulah yang menjadi penyakit ke depannya. Nah, itu perlu diperhatikan bahwa BAB kita itu reguler. Ya. Kemudian yang kelima, relax setelah makan siang dan jalan-jalan setelah makan malam. Nah, relax setelah makan siang itu kalau habis makan siang itu teman-teman bisa berbaring ya, seperti tadi berbaring di arah kiri sehingga lubang hidung kanannya terbuka. Nah, dengan berbaring seperti ini kita bisa membantu untuk pencernaan kita bekerja lebih baik ya. Nah, kalau malam setelah makan malam jangan langsung tidur ya. Setidaknya 2 jam setelah makan baru tidur ya. Nah, itu bagus kalau setelah makan malam itu kita jalan-jalan. Jalan-jalan misalnya yang punya halaman, jalan-jalan depan halaman. Nah, ini membantu pencernaan kita ya. Jadi ketika kita jalan-jalan itu akhirnya apa namanya organ pencernaan kita terstimulasi dia. Jadi dia bisa bekerja untuk mencerna makanan di malam hari. Kemudian tunggu 2 jamnya tidur ya. Nah, kalau kita memiliki kebiasaan habis makan langsung tidur, akhirnya apa yang terjadi pada saat tidur itu organnya kan istirahat. Jadi makanan ada di situ. Kemudian akan susahlah dicerna. Akhirnya apa yang timbul? Timbullah itu asam lambungnya bisa naik ya. Kemudian bisa juga menyebabkan diabetes nantinya. Nah, karena masalah makanan yang tidak bisa dicerna ya. Jadi kita lakukan suatu pola yang mendukung untuk kesehatan kita. Ya. Kemudian berikutnya ada yogurt. Teman-teman ada yogurt ya. Nah, yogurt itu bagus dikonsumsi, tapi usahakan yang tidak ada kandungan gulanya. Ya, kalau ada teman-teman minum yogurt tapi yang banyak gulanya itu kurang bagus untuk kesehatan. Cari yang alami yang tidak ada gulanya. Nah, itu banyak mengandung probiotik. Probiotik itu adalah bakteri-bakteri positif yang kalau kita konsumsi itu memperbanyak bakteri positifnya itu untuk bisa membantu pencernaan kita. Ya, jadi makanan probiotik seperti yogurt itu bagus untuk dikonsumsi. Dan sekali-sekali makan makanan mentah juga kayak salad. Nah, itu bagus ya untuk menambah mineral sama vitamin tubuh ya. Dan ini ketika kita makan ini secara reguler, teman-teman yang suka lalapan itu bagus banget ya. Jadi orang yang suka makan lalapan itu mereka awet muda. Karena apa? Karena memberikan vitamin mineral kepada sel-sel tubuhnya sehingga mencegah penuaan dini. Ya, jadi makan yogurt dan makan makanan mentah yang secara teratur. Nah, yang ketujuh ini, nah, kalau teman-teman mau minum madu, itu sebaiknya dicampur dengan air. Ya, jadi kalau minum madu jangan langsung madunya diminum langsung kayak gitu. Karena apa? Karena dia panas sifatnya. Ya. Kalau dia tidak dicampur dengan air, dia panas merobek nanti di dalam. Nah, jadinya bagus kalau minum madu itu dicampur dengan air. Ya. Dan airnya bukan air mendidih. Kalau dia diisi dengan air mendidih, maka kandungan yang terdapat dalam madu itu dia akan hilang. Gitu. Jadi minumnya dengan air yang natural. Kalau mau misalnya anget-anget itu, taruh
dulu air yang natural, baru isi sedikit air hangat. Ya, ini juga bagus untuk uh, mempertahankan kesehatan. Nah, ini beberapa tips-tips yang membantu nanti teman-teman bisa memiliki uh, sistem pencernaan yang lebih baik. Dan tentu ini akan mendukung untuk pikiran kita. Ya, jadi kalau misalnya pencernaan kita bagus, ya otomatis mood kita, perasaan kita akan lebih nyaman, kita merasa nyaman dengan tubuh kita, apalagi kalau kita mengkonsumsi makanan yang memiliki energi yang uh, sentien, yang didominasi oleh uh, makanan yang sentien, ya, sehingga kita merasa nyaman dengan tubuh dan pikiran kita jadi jernih. Ya. Nah sekarang uh, ada kemudian timbul pertanyaan, terus gimana? Saya belum bisa kalau nggak makan daging. Nah ini bisa di trik atau dibuat suatu apa jaga keseimbangannya aja. Ya, jaga keseimbangannya di mana uh, ada tidak hanya makan daging aja, tapi dia dikombinasikan dengan sayur-sayuran, ada berbanyak buah, gitu ya. Jadi pelan-pelan nanti ketika pikiran kita atau sel-sel tubuh kita lebih didominasi oleh energi yang sentien, otomatis nanti dari dalam itu udah nggak pingin makan, gitu ya. Itu perasaan itu akan muncul dalam diri, ya, ketika energi kita didominasi oleh energi yang sentien. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap aja nggak apa-apa, makan seperti biasa, hanya perlu keseimbangan. Ya. Jadi makanannya diseimbangkan, perbanyak lebih sayurnya, jadi dagingnya pelan-pelan dikurangi, gitu ya. Kemudian perbanyak buah, minumnya yang cukup, ya, makannya teratur, kemudian perhatikan BAB-nya, kalau BAB-nya kurang lancar, maka lakukan gerakan exercise yoganya, ya, lakukan yoga, gerakan yoga dengan lebih teratur, dan ini akan membantu untuk memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Nah, karena sudah waktu ya, sudah lewat dari 1 jam, jadi sesi kita sudah hadir sampai di sini ya. Jadi terima kasih. Di sini ada satu sloka yang mengatakan ahara sudao atwa sudi. Diet sentien menghasilkan tubuh yang sentien. Ya. Jadi kita lihat gambar itu gimana rasanya melihat sayur yang berwarna-warni, buah-buahan, itu secara alami pasti kita tertarik untuk menikmatinya. Ya, ya saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberkahi, diberi kesehatan, ya, dan sebuah kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Didiana Kanika untuk sharing hari ini. Luar biasa bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri dengan mengkonsumsi makanan yang sentien. Kita mungkin ada waktu 5 menit, 10 menit untuk bisa bertanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu sesuai dengan tema hari ini. Silahkan angkat tangan atau bicara buka mute bicara langsung. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Berarti untuk sharing kita hari ini sudah semua paham ya? Karena tidak ada yang bertanya, maka kelas kita hari ini sudah cukup. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah
memberikan hari ini untuk bergabung dalam kelas hari ini. Terima kasih banyak. Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, Kak Didi, semuanya, ibu juga, ibu Kristi, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan tutup Zoom-nya.